Bersumsum pakai belewah. Assalamualaikum semua. Masya Allah. Balik lagi bersama Jojo. Kali ini di podcast Dari Hati ke Haji, edisi spesial mini cabang gitu ya. Masya Allah. Kali ini seperti biasa, Jojo berada di suatu lokasi, tepatnya di Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Insya Allah nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber yang luar biasa. Pasangan suami istri yang sangat menginspirasi tentunya, Masya Allah gitu ya. Baik, hari ini Insya Allah di edisi spesial kali ini, Jojo akan bercerita, akan bertanya-tanya lebih jauh kepada narasumber di depan Bapak Ibu semua. Insya Allah kita akan berkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Sobat Freshnel bisa lihat, Masya Allah, ekspresi wajah dari narasumber kali ini sumringah sekali, menebarkan energi positif sehingga kita melihatnya juga ikut bahagia gitu ya. Masya Allah. Oke, Bapak Ibu boleh perkenalan terlebih dahulu karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Kita ta'aruf terlebih dahulu. Monggo bisa disampaikan identitas, kegiatan sehari-hari, hobinya seperti apa? Monggo Bapak. Lengkap kurikulum vitae-nya? Boleh. 3 lembar soalnya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Cucu ya. Okay. Perkenalkan saya Badrul Munir. Ya, aktivitas sehari-hari sebagai pelayan rakyat di negara. Ya, di Kementerian Pertanian. Siap. Republik Indonesia. Apa ya? Apalagi sudah berkeluarga, ini istri saya yang Masya Allah. Putra putri sudah berapa Pak? 3 putri, alhamdulillah. Yang 2 sedang menuntut ilmu di pondok, yang 1 masih di rumah bersama kami. Baik. Kemudian apalagi ya? Hobinya apa nih Pak Munir? Hobinya itu apa ya? Saya sebenarnya hobinya tidak pengen ribut gitu aja. Oh, gitu. Jadi yang santai, enak, aman, gitu damai, sejahtera gitu ya. Hobi saya itu. Gitu. Makanya kadang kalau diajak naik gunung, ya ada yang hobi naik gunung gitu. Yeah. Sebenarnya saya juga malas, pengennya enak di rumah gitu ya. Cuman ya kadang-kadang ikut saja. Oke, siap. Terus apa ya, traveling ya. Oke. Menikmati aja begitu. Begitu. Kemudian renang, sebenarnya hobi. Oke. Cuman sudah lama ini tidak renang gitu. Baik, di samping Bapak sudah ada istri tercinta. Masya Allah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Monggo diperkenalkan kepada Sobat Freshnel semua. Nama, kegiatan sehari-hari, kesibukan sehari-hari, biar semua Sobat Freshnel termotivasi gitu. Masya Allah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman semuanya, ini barangkali tadi prolognya terlalu bombastis banget. Bukan apa-apa banget. Inspiratifnya biasa saja lah ya. Barangkali juga seperti ibu-ibu yang lain juga banyak yang seperti saya. Saya ASN di meteorologi Pemkab Purbalingga. Ya, sehari-hari begitu dengan pekerjaan ngekir timbangan dari pasar ke pasar gitu ya, sambil kerja sambil belanja. Oke. Ngekir SPBU, jembatan timbang dan sebagainya begitu. Itu kegiatan kami sampai sore hari jam 4. Nah, di luar itu kami mengelola panti asuhan. Di sini tempatnya? Di sini, nah, panti asuhan ini kegiatannya dari sebelum subuh ya, sebelum subuh sampai dengan mereka berangkat sekolah, sampai dengan saya berangkat kerja begitu. Ada program tahsin, tahfidz pagi itu dengan saya, dan malam hari juga bertemu lagi dengan saya untuk taklim gitu. Materi yang kiranya bisa bikin mereka semangat lah begitu. Begitu ya. Masya Allah, Sobat Freshnel, sebuah pengantar yang luar biasa dari pasangan dua sejoli ini gitu ya. Kita bisa melihat aktivitas dan keseharian dari Bapak Munir dan Ibu Lindawati ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi kita semua, dan mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik setelah kita akan bercerita panjang gitu ya. Siap-siap nih Ibu Linda, Pak Munir, saya akan ajukan pertanyaan yang luar biasa gitu ya. Kalau panjang. Oke, saya ajukan kepada Pak Munir nih. Oke, seperti yang kita tahu, hari ini di hari Jumat tepat 12 November 2021 yang memang sebentar lagi juga anniversary pernikahan Bapak dan Ibu. Tahu aja. Seperti itu. Pertanyaannya nanti akan saya relatekan ke segala aspek. Pertanyaan yang pertama, apa yang memotivasi Pak Munir dan Bu Linda kok berani gitu membuka cabang Freshnel di Bukateja seperti itu? Monggo Pak. Aduh, ini
Kita tanya balik ya. Oke. Kenapa ini kok beraninya dari Jogja menunjuk ya katanya datang ke KTJ yang sangat jauh, kemudian nggak dikenal juga, kami juga mungkin bukan apa-apa gitu begitu. Kalau saya berani jawab, visi kami menjadi perusahaan nasional, Pak. Jadi sekecil apapun, sepelosok apapun, Freshnel harus dikenal, gitu. Makanya, tapi kami tidak akan melihat yang besarnya dulu, tapi kita mulai dari yang kecil. Ya rumah harus diketuk gitu lah. Betul, Bu Linda, gitu. Ya. Betul, gitu. Monggo Pak. Kayak kampanye aja berarti. Apa motivasinya Pak bergabung dengan Freshnel? Ya, yang jelas saya punya pengalaman apa ya? Terbang bersama. Iya, begitu ya, Oke. menenangkan. Jadi di kurang lebih 2 tahun yang lalu ya kalau tidak 2019? 2018. 18. Mhm. 2019 betul. Oke. Ya, Masya Allah, jadi lupa ini. Sudah tua kayaknya. 2019 itu di bulan Ramadan kebetulan kami diberikan Allah Diundang ke Baitullah. Ya, begitu. Mhm. Diberi rezeki yang tidak terduga-duga, Masya Allah. sehingga bisa ternyata kami berjodoh begitu. Jadi sebenarnya itu mencoba gitu ya, mencoba mencari ya, pertama mencari harga yang paling ini ya bisa terjangkau dengan kami gitu. Betul. Kemudian waktunya juga kalau bisa, karena haji ini sangat lama, jadi umroh yang seperti haji begitu akhirnya. Makanya pilih di bulan Ramadan. Oke. Kemudian perizinan dengan kantor itu juga lebih mudah, mudah-mudahan. Ternyata alhamdulillah difasilitasi oleh Rihal waktu itu namanya gitu dari begitu. Jogja, gitu. Dulu tahu Rihal dari mana Pak? Dari mana ya? Asal-muasalnya. Lupa. Waktu itu saya pernah lihat selebaran gitu aja ya, dari info begitu dari waktu itu ada teman apa ya, mungkin ya. Jadi lupa saya pas tepatnya. Kemudian saya coba gali begitu, cari info, kayaknya ini cocok begitu ya. Jadi saya coba ini, kemudian kita coba menabung gitu 2018 sebenarnya. Jadi 2018 mulai ingat nih. Kita sudah mulai ingat. Sebenarnya sudah mulai, cuman ya tadi kan ongkosnya belum ada. Betul. Kita sudah mulai nabung. Jadi waktu itu kita membuka tabungan umroh itu dengan Rihal itu. 3 nomor rekening gitu. Karena memang kita niatkan. Nah, jadi 2018 seingat saya kita buka tabungan rekening umroh, dan alhamdulillah di 2019 sebenarnya jumlahnya belum mencukupi, tapi Bismillah ternyata ada itu tadi rezeki tambahan tadi yang bisa mencukupi untuk kami. Dan waktu itu alhamdulillah diberikan kesempatan bertiga mengajak ibu Masya Allah. kami yang dari Madiun begitu. Gitu. Itu asal mulanya. Iya, jadi ceritanya melalui tabungan itu, waktu itu tabungan umroh. Jadi memang lewat Rihal. Jadi baik lagi ke pertanyaan utamanya Pak. Setelah bergabung berangkat umroh di tahun 2019 Ramadan gitu ya bersama Rihal waktu itu, sepertinya ada pengalaman spiritual yang memang Bu Linda dan Pak Munir rasakan waktu itu bersama ibu juga gitu kan ya. Apakah itu yang memang menjadi dasar latar belakangi bahwa yayasan ini percaya kepada kami sehingga ya udah kita syiar bareng-bareng seperti itu atau justru ada hal lain nih Bu Linda yang memang memotivasi ibu untuk bisa join dengan Freshnel? Dulu sih nggak kepikiran mau menjadi bagian dari ini ya. Nggak kebayang banget karena itu wah banget buat kami gitu. Terbang bersama Rihal aja udah wah, apalagi menjadi bagiannya itu super banget, nggak kebayang gitu. Nah terus sampai suatu saat karena saya emang berteman di Facebook dengan Bu Rita ya, kok seneng ya kalau ternyata jualan itu nggak sekedar jualan gitu. Jadi edukasi yang bernilai syiar gitu ya. Nah kebetulan karena panti ini emang kita sedang mencoba cari usaha profit ya, cari sumber pemasukan biar nggak bergantung donatur gitu. Terus waktu itu ditawarkan peluang untuk jadi mini cabang gitu,
saya pikir itu malah gratis gitu kan. Sudah senang banget ya. Wah, ini kok cocok banget ya, nilainya siar gitu ya. Saya juga sambil dapat uang iya, dapat nilai syiarnya iya, pas banget lah buat saya tuh bisnis gabung jadi satu gitu ya. Gitu. Terus ikut acara Zoom-nya kaget, bayar ternyata gitu. Mana ada yang gratisan gitu. Aduh, ini serius bisnis ini, orangnya meskipun temen ya. Nggak ada harga teman. Aduh gitu ya. Tapi ya dikasih kekuatan niat ya. Karena emang kita melihat ini benar-benar bukan jualan, bukan sekedar kita cari duit gitu. Betul. Saya saja mempromosikan untuk gimana kita biar ayo dong kita sisihkan uang kita buat haji. Itu kayaknya semangatnya beda ketika misalnya saya suruh jualan baju gitu. Kalau jualan baju saya malah merasa bersalah banget nyuruh orang beli baju mahal-mahal gitu. Nah ini kalau jualan haji gitu, jualan ibadah gitu ya, buat orang tersadar bahwa ada kebutuhan mereka di sisi itu, bahwa ada uang mereka yang sebenarnya bisa dong sebenarnya, karena sebenarnya nggak ibadah ini ternyata karena saya udah ngalami gitu, itu memang mungkin yang dipikirkan haji umrah itu kendala terbesar adalah uang. Di dana tentunya. Padahal ketika saya ngasih itu bukan kendala, gitu. Gusti Allah yang mengundang, Gusti Allah pula yang membiayai. Sebenarnya itu saya ingin mengedukasi di sisi itu. Ayo dong berangkat gitu, ayo dong berniat gitu. Jadi yang bikin saya semangat banget. Ayo dong, karena memang pengalaman pribadi semakin menguatkan bahwa Gusti Allah memang kasih jalan buat orang-orang yang niat gitu. Betul, saya sangat setuju Bu Linda. Jadi saya selalu percaya bahwa baik umroh ataupun haji itu bukan bagi yang mampu, betul ya Pak ya? Tapi bagi yang mau gitu kan, nanti Allah yang memampukan, seperti itu. Ini relate sekali dengan jurus jitu yang mungkin akan Bu Linda sampaikan. Ada investasi akhirat ala Bu Linda. Sebetulnya apa sih Bu Linda? Coba bisa kita sharingkan ke Sobat Freshnel biar kita juga tahu investasi macam apa gitu kan. Monggo Bu. Kalau saya pribadi emang dari dulu ketika mulai ngaji di kampus ya, ngaji itu sadar bahwa usia kita tuh terbatas. Betul. Gitu kan. Kalaupun kita berbuat baik begitu ya terbatas pada saat kita hidup. Jadi saya harus punya generasi yang melanjutkan gitu. Atau punya nilai-nilai kebaikan yang bisa diwariskan gitu. Itu makanya yang dulu juga mendorong saya untuk bikin panti asuhan gitu ya. Walaupun orang bilang bikin panti asuhan itu apa modal besar. Bermodal besar gitu lah ya. Bukan sosial banget gitu. Sosial banget gitu. Kayak bisa dibilang pegawai negeri itu utang numpuk di mana-mana gitu. Maunya juga ngurusin anak orang gitu ya. Padahal anak sendiri aja juga butuh biaya buat sekolah gitu. Tapi ternyata setelah kita terjun di dalamnya ya tidak sulit, tapi banyak kemudahan gitu. Ternyata emang ada rasa bahagia ketika ini karena sudah berjalan 8 tahun setengah ketika anak-anak asuh itu sudah mulai lulus kuliah gitu, mereka punya ilmu, punya kemampuan, dan bahkan mereka punya cita-cita melanjutkan estafet kebaikan ini gitu ya. Jadi cita-cita mereka tuh bukan sekedar dulu ketika masuk itu mereka mikirnya dan titipan pesan dari orang tua, lulus dari situ, lulus SMA kerja gitu. Ijazah hanya dipakai buat kerja, cari duit. Sekarang cita-cita mereka sudah berubah. Jadi ketika lulus mereka nanya ke saya, Umi setelah lulus saya kemana gitu. Loh, kamu mau kemana gitu? Saya terserah Umi saja gitu. Jadi siap gitu ya untuk ketika harus melanjutkan tugas regenerasi begitu ya. Jadi panti asuhan ini memang ini salah satu proyek akhirat kami ya, bismillah. Ini banyak didukung oleh suami. Kalau tadi bilangnya kan nggak suka ribut ya, makanya ayo bikin panti. Ayo. Saya memantau dari jauh. Saya tidak di sini tiap hari. Ayo bikin. Kalau bikin bangunan ini justru support yang nyentil duluan suami. Oh begitu. Ayo Mi, funding gitu, nggak berani gitu ya. Nanti orang-orang udah nitipin. Kalau nggak funding nanti saya yang nanggung terus.
Itu triknya ya Pak Munir ya. Berat. Ya. Nanti kita udah ngumpulin dana, kayak ngumpulinnya dana bisa 5 tahun, orang-orang udah nungguin kenapa dana kita udah dikumpulin tapi nggak segera bikin gitu ya. Ayolah bismillah saja. Di Jombang itu setahun mereka dapat 200 juta, tapi kan mereka tuh sekian orang yang kita kan gitu lah ya. Macam-macam. Tapi kemudian entahlah ya, Gustavo kemudian buat saya emang kenapa sih kamu kemudian ya sebagaimana kamu percaya bahwa haji umroh itu ketika Allah manggil, Allah yang kasih. Kalau kemudian Allah kasih kesempatan mengembangkan panti ini ya, itu menjadi semakin besar, kamu manut aja, aku yang kasih. Masya Allah. Gitu. Jadi ternyata emang di luar dugaan, mungkin bagi sebagian orang 570 juta ya. Tadi kalau kata Pak Rafiq bilang sebentar ada gitu. Buat kita setahun memfunding itu sangat luar biasa, sangat cepat gitu ya. Tidak pernah nyangka juga akhirnya juga kami punya bangunan yang sebagus ini. Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi jariah untuk seluruh donatur ya. Ada berapa? 300? Ada 310 nama itu. Oke. Yang sudah ikut serta. Kita sudah buatkan prasastinya Jadi ini bangunan panti ini tuh bangunan gotong royong yang milik umat kita. Betul. Tinggal di sini adalah amanah, kemudian mendidik anak ya, mengasuh ini juga menjadi amanah. Dan tambahannya karena tadi kenapa Fresnel itu ya, jadi biar pantinya ndak gini-gini gitu ya. Ya walaupun emang selalu ada orang yang kasihan ke panti, selalu ada, ngasih beras, ngasih ini, tapi kita nggak cuma sekedar butuh itu, kita butuh dana lebih besar ketimbang buat makan gitu. Nah itu jadi sekaligus juga mendidik anak-anak bahwa kita anak panti, tapi kita nggak boleh begini. Betul. Gitu ya. Seperti itu barangkali nih. Siap. Jadi yang bisa saya tangkap bahwa LKSA ini berbeda tentunya dengan yang lain. Artinya memiliki value added yang lebih dibandingkan yang lain. Anak-anak santri di sini dididik bukan hanya untuk tidak dididik untuk meminta-minta, begitu ya Bu ya. Dan lulusan dari yayasan ini tentunya bisa menjadikan mereka tentunya menjadi seseorang yang berubah gitu kan. Jadi panti ini bisa menjadi milestone, batu loncatan dari yang memang sebelumnya mungkin kurang beruntung bagi sebagian anak-anak, tapi dengan masuk di panti ini tentunya bisa menjadi batu loncatan bagi mereka supaya berkehidupan yang lebih baik. Dan itu yang akan menjadi sebuah kebahagiaan tentunya ya Bu Linda, Pak Munir, ketika anak-anak asuh itu sukses gitu kan. Walaupun dalam hati kita tidak akan meminta kepada mereka, sini balikin hasil kerja keras saya. Tidak seperti itu ya Bu ya. Dengan melihat kebahagiaan mereka, kesuksesan mereka, itu yang memang paling bahagia kita rasakan gitu. Terakhir Bu Linda, Pak Munir, apa seruan ajakan kepada seluruh sobat Fresnel? Yuk kita sama-sama ajak investasi akhirat, atau istilahnya itu tadi istilahnya contoh Bu Linda dengan mendirikan panti asuhan ini ataupun dengan hal yang lainnya. Monggo Bu, apa yang bisa disampaikan? Monggo Bapak dulu. Apa ya? Ajakan kebaikan. Ya. Baik, intinya adalah bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita tanam pasti insya Allah Allah akan membalasnya. Salah satu ayatnya kan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya ya sekecil apapun kebaikan itu yang kita tanamkan, kita lakukan, entah itu bentuknya apa saja, ya bisa ada yang dengan investasi uang, kemudian investasi barang, ya, atau juga bahkan investasi anak sekalipun ya, itu juga akan menjadi balasan nanti kebaikan di akhirat. Begitu. Ya, mungkin salah satunya itu saja. Siap. Dari Ibu Linda, barangkali Ibu monggo closing statement. Bismillah. Kalau saya pribadi ingin mengajak kita semuanya, mari persiapkan akhirat dengan lebih baik ya. Selalu libatkan Allah dalam segala urusan kita, sekecil apapun, jangan pernah merasa nggak mampu gitu. Untuk setiap niat kebaikan, Allah pasti akan berikan jalannya.
Masya Allah, Sobat Fresnel, sebuah closing statement yang luar biasa gitu ya. Jadi yang pertama kalau bisa saya simpulkan dari Pak Munir, jangan sepelekan hal-hal yang kecil karena Allah Maha melihat dan Allah pasti akan berikan balasan yang berjuta-juta kali lipat atas kebaikan yang Sobat Fresnel lakukan. Dan closing statement dari Bu Linda bahwa kebaikan apapun gitu ya Bu ya, kalau dijalani dengan sepenuh hati, insya Allah jika memang sudah ada niat baik, insya Allah Allah yang akan memampukan. Jangan takut miskin karena kita adalah hamba dari yang maha kaya. Baik Sobat Fresnel, terima kasih sudah mendengarkan podcast Dari Hati ke Haji edisi spesial mini cabang Bukateja. Saya Jojo Kristianto mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bu Linda, Pak Munir. Kang Cucu ini berarti. Masya Allah. Baik, semoga kebaikan Bapak Ibu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah. Baik, kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.